Halo semuanya, kami dari kelompok dari kelas T402 dengan saya sendiri Prisca Kampung dengan NIM 11042020037 dan teman saya Muhammad Nafil Diakta 110420053 dan teman saya Najwa Fatan dengan NIM 1104 202050 dan teman saya Victor Moses Shalom dengan NIM 1104 201105. Di sini kami akan menjelaskan tugas besar dinamika sistem yang akan kami jelaskan sebagai berikut. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian tujuan eksperimen pada percobaan kali ini. Tujuan yang pertama itu kita menentukan bahan insulator yang akan digunakan pada eksperimen nanti. Yang pertama itu bahan yang insulator yang kita pilih. Yang pertama ada aluminium foil, yang kedua ada styrofoam, dan yang ketiga ada sekam padi. Selanjutnya itu tujuannya itu mengetahui nilai resistansi dari ketiga bahan insulator ini, dan yang ketiga yaitu melakukan eksperimen terhadap bahan insulator yang telah ditetapkan. Nah, untuk alat dan bahannya itu sendiri ada 8. Dan pertama itu ada 3 buah termometer analog, yang kedua ada 3 buah wadah plastik, yang ketiga ada 3 buah kap plastik ukuran kecil, yang keempat ada aluminium foil sebagai bahannya, yang kelima ada styrofoam, dan yang keenam ada sekam padi. Itu yang ketiga tadi itu merupakan bahannya. Nah, selanjutnya itu ada es balok sebagai bahan utamanya, dan yang terakhir itu stopwatch. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke skenario pengukuran. Nah, pertama itu kita siapkan dulu wadah plastik ukuran besar ini. Nah, selanjutnya itu kita masukin wadah plastik ukuran kecil ini ke dalam wadah plastiknya itu tepatnya itu di tengah-tengah wadah plastik. Nah, setelah kap kecil ini nanti masukin di tengah-tengah wadah plastik ini, selanjutnya itu kita masukin bahan insulatornya itu di tepi-tepi kap plastik kecil ini mengelilingi, maksudnya mengelilingi. Nah, setelah mengelilingi kap kecil ini, selanjutnya itu kita masukin bongkahan es baloknya itu ke dalam kap kecil ini di tengah-tengahnya. Nah, setelah es baloknya itu ditaruh di dalam kap kecil ini, lalu kita tutup menggunakan wadah plastik yang besar ini. Nah, setelah ditutup, jangan lupa disolder di tengah-tengahnya. Biar apa? Biar kita bisa taruh termometer analognya itu di tengah-tengah, biar fungsinya itu bisa mengukur suhunya di dalam esnya itu. Nah, selanjutnya itu kita tunggu waktunya itu sampai 160 menit. Untuk data percobaannya itu kita menggunakan sekali datanya itu 10 menit. Nah, dengan waktunya itu 160 menit. Baik, kita melakukan percobaan selama 160 menit atau 2 jam 40 menit. Untuk pengambilan datanya kita mengambil data setiap 10 menit. Bisa lihat di sini di tabel ini, dan di sini grafiknya. Dan pada awal percobaan untuk styrofoam kita mendapatkan 1 derajat Celcius. Pada akhir percobaan kita dapat 6 derajat Celcius. Pada sekam padi pada awalnya kita mendapatkan -2 derajat Celcius, dan pada akhir percobaan kita mendapatkan 10 derajat Celcius. Untuk aluminium awal percobaan kita mendapatkan -1 derajat Celcius, dan pada akhir percobaan 22 derajat Celcius. Bisa dilihat di grafik sampingnya. Untuk yang berwarna biru kita mewarnainya, kita menggunakan styrofoam. Yang berwarna jingga yaitu sekam padi, dan berwarna abu-abu aluminium foil. Dan kita bisa lihat dari tabel di samping bahwa yang memiliki perubahan suhu yang paling tinggi yaitu aluminium, dan diikuti oleh sekam padi, setelah itu styrofoam. Oke, setelah kita melakukan pengambilan data terhadap 3 bahan insulator, kemudian kita masuk ke pemodelan sistem termalnya. Oke. Seperti yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya dalam skenario pengukuran, sistem termal kita modelkan seperti rangkaian listrik seperti ini, kalau bisa dilihat. Oke, dengan rumus key in sama dengan key out plus key storage. Untuk mencari key in itu, kita membutuhkan perubahan suhu antara lingkungan terhadap di dalam sistemnya dibagi dengan resistor dari bahan-bahan insulator. Kemudian ditambahkan dengan C delta T. Delta T itu perubahan suhu juga, per delta T kecil itu menunjukkan perubahan waktu atau interval yang sudah kita bahas sebelumnya. Oke. Kemudian
Dari rumus ini kita membutuhkan pertama itu kapasitansi thermal ini, yaitu kapasitansi S. Kapasitansi S ini kita cari dengan M dari S dikali dengan C dari S. Didapat kapasitansi dari S-nya itu senilai 55,35 Joule per Kelvin. Kemudian kita cari resistansi bahan insulatornya. Kita dapat dari penurunan rumus dengan rumus seperti ini. Oke. Kemudian kita mencari resistansi dari setiap bahan insulator. Yang pertama itu adalah sekam padi, yang mana sekam padi setelah kita cari sebelumnya, konduktivitasnya itu bernilai 0,289 watt per M Kelvin. Oke. Setelah kita masukkan rumus ini, resistansinya, didapat resistansi sekam padi itu bernilai 40,458 Kelvin per watt. Kemudian resistansi styrofoam, insulator yang kedua kita ukur. Konduktivitas styrofoam itu bernilai 235 watt per M Kelvin. Kemudian setelah kita melakukan perhitungan dengan rumus yang sama seperti sekam padi sebelumnya, didapat resistansi dari styrofoam ini bernilai 0,0497 Kelvin per watt. Dan yang terakhir, insulator yang terakhir itu resistansi aluminium foil dengan konduktivitas thermal 0,69 watt per M Kelvin. Kemudian didapat resistansi aluminium foilnya itu senilai 16,9236 Kelvin per watt. Oke, setelah mendengar tadi penjelasan dari teman saya tentang bagaimana sistem kita dibentuk, kali ini saya akan melihatkan hasilnya. Di sini kita menggunakan dua cara untuk mendapatkan hasilnya. Pertama ialah melakukan perhitungan langsung melalui Excel, dan yang kedua melalui pemodelan sistem dengan menggunakan aplikasi MATLAB. Untuk secara Excelnya secara langsung, di sini kita menggunakan mendapatkan hasilnya untuk key in-nya atau perpindahan kalor yang masuk ke dalam es batunya per setiap waktunya setiap 600 second setiap 10 menit seperti berikut. Ya, selain perhitungan secara langsung melalui Excel yang sudah saya jelaskan tadi, kita juga dapat melakukan perhitungan melalui aplikasi MATLAB dengan pemodelan sistem thermal yang sudah kita buat. Dari persamaan sistem yang sudah kita buat, dari persamaan matematisnya, kita dapat menggunakan Laplace dan juga mendapatkan persamaannya, sehingga kita mendapatkan ketika masukkan ke dalam MATLAB, impuls responnya adalah sebagai berikut, dan untuk step responsnya sebagai berikut, dan untuk terakhir ialah bot response, bot diagram sebagai berikut. Oke, itulah tadi penjelasan tentang tugas besar kita. Semoga dapat membantu dan bermanfaat bagi kita semuanya. Sekian dari kami ucapkan terima kasih.